Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tresna. Bagaimana kabarnya Bu Vera hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Apa kabar juga? Baik Bu Vera. Oke. Bu Vera, sesuai dengan apa yang kita agendakan sebelumnya, bahwa besok saya akan mengadakan supervisi akademik di kelas Bu Vera. Saya akan menjadi observer di kelas Bu Vera selama Ibu Vera mengajar ya Bu? Iya boleh. Baik, sebelum dimulainya supervisi besok, saya akan memberikan beberapa hal pertanyaan sehubungan dengan apa yang akan Bu Vera lakukan di kelas besok. Ya, baik Bu. Baik Bu Vera, kira-kira apa tujuan pembelajaran Bu Vera? Oke baik Bu. Jadi besok kita akan ada kegiatan untuk anak-anak itu akan diberikan video. Jadi mereka akan menyimak video tersebut. Kemudian kita juga akan menayangkan PowerPoint agar siswa tuh bisa menjelaskan kembali apa yang telah dari mereka simak video, baik video maupun PowerPoint yang sudah ditayangkan. Jadi mereka akan bisa menjelaskan mengenai pengertian sosiologi, mengenai karakteristik sosiologi, dan metode pemecahan masalah sosial. Kemudian dari video dan PowerPoint tersebut, mereka juga akan dibentuk diskusi kelompok Bu. Diskusi kelompok itu jadi mereka akan menyelesaikan sebuah kasus untuk mendapatkan solusi masalahnya. Nah, setelah itu mereka dari hasil diskusinya mereka akan maju ke depan untuk presentasi, menyampaikan hasil dari diskusi kelompoknya. Jadi mereka diharapkan untuk percaya diri untuk menyampaikan hasil diskusinya dan solusi dari penyelesaian masalah tersebut itu. Oke, baik. Berarti tujuannya itu ada 3 tadi ya Bu Vera ya. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak video dan PPT, murid dapat menjelaskan dan mengidentifikasi karakteristik sosiologi. Iya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat menyelesaikan kasusnya bersama gitu ya Bu ya. Dan yang terakhir, melalui kegiatan diskusi kelompok, murid dapat menyampaikan hasil diskusinya. Jadi mereka melakukan presentasi di depan kelas untuk melatih kepercayaan dirinya dan tanggung jawabnya tentu ya Bu Vera ya. Oke, baik Bu. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Vera? Oke, jadi di sini kita diharapkan supaya siswa tuh bisa meningkatkan kemampuannya dalam menyimak video maupun PowerPoint. Jadi mereka akan melatih audio visual mereka gitu dalam menjelaskan nanti mengenai pengertian dari sosiologi, karakteristik sosiologi, dan metode pemecahan masalah sosial tersebut. Kemudian di sini juga diharapkan agar siswa tuh bisa meningkatkan kemampuan mereka dalam menyelesaikan sebuah kasus bersama melalui diskusi kelompok. Kemudian yang ketiga itu mereka diharapkan memiliki keterampilan untuk bekerja sama. Selain itu mereka juga diharapkan untuk berani untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas dengan baik dan penuh percaya diri. Ya, baik, kalau bisa saya tangkap di sini untuk area pengembangannya, Bu Vera ingin meningkatkan kemampuan murid dalam menyelesaikan kasus bersama dan meningkatkan keterampilan dan kerjasama melalui presentasi itu ya Bu ya. Oke. Nah, lalu strategi apa yang Bu Vera persiapkan untuk besok Bu Vera? Oke, jadi strategi yang sudah saya lakukan itu sebelum menyiapkan kelas mereka, besok saya sudah menyiapkan menerapkan untuk pembelajaran diferensiasi gitu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka sebagai siswa yang karena mereka itu beragam. Mereka beragam dari gaya belajarnya, mungkin ada yang bisa melalui visual, audio, ataupun kinestetik mereka. Gitu. Kemudian saya juga menggunakan alat bantu peraga itu seperti video, PowerPoint, dan juga teks wacana dari sebuah kasus gitu, yang akan mereka selesaikan. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan adalah menggunakan mengamati PPT, PowerPoint atau video, kemudian mereka diskusi kelompok dan melalui pendekatan problem based learning atau PBL gitu. Jadi mereka itu akan menyelesaikan
menyelesaikan masalah atau kasus gitu. Dan itu juga sesuai dengan kehidupan nyata mereka gitu. Jadi menyelesaikan kasus sehari-hari yang di kehidupan nyata seperti itu. Luar biasa Bu Vera. Iya. Oke, tadi kalau saya tangkap strategi yang Bu Vera akan lakukan besok yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan menggunakan alat peraga berupa video, PowerPoint dan teks wacana. Dan yang menariknya juga Ibu menggunakan project based learning PBL ya Bu, di mana itu akan melatih siswa untuk berpikir kritis ya Bu ya. Jadi mungkin cukup sekian Bu Vera. Semoga besok berjalan dengan lancar kegiatan mengajarnya. Saya akhiri ya Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini untuk kelas 10D? Baik, oke, alhamdulillah. Kalau gitu sekarang kita absen dulu ya untuk kelas 10D. Alda, Alvino, oke, Alifah, iya, Andi, oke, Arik, iya, Cindy, oke, Davin, ya, Dede, iya, Devi, iya, Diki, oke, Eva, iya, Gafra, oke, Ibnu, ada Ibnu? Ibnu nggak masuk ya? Oke, Ica, oke, Ica jaketnya tolong ditaruh dulu sebentar ya. Jesslyn, oke, Clarissa, oke, Irsyad, iya, Malika, Alafshi, oke, Sauki, ya, Nabil, oke, Nabila, oke, Nilam, ya, Nur Anissa, oke, Raisya, oke, Rena, Rena nggak masuk. Kenapa Rena? Sakit, oke. Reno masuk. Ripka, oke. Rifki Nur Hidayat, oke. Rifana, Ruth Priscilia, oke. Sayid, ya. Soraya, oke. Widya, oke. Berarti hari ini yang tidak masuk Ibnu sama Rena. Ibnu kenapa Ibnu? Oh, nggak ada kabar. Oke, nanti tolong ditanyain. Rena sakit. Oke, semoga yang sakit nanti cepat sembuh supaya bisa masuk semua kelas 10D ya. Supaya sehat selalu dan absennya itu hadir semua. Oke, 10D. Oke, sekarang kita relaksasi dulu ya. Jadi kita relax aja. Oke, sebentar. Bentar ya. Belum terhubung, sebentar. Belum masuk ya. Sebentar. Untuk Bluetooth-nya belum terhubung, tunggu sebentar ya.
nyambungnya. Oke, sudah nyambung ya. Oke, kita mulai ya. Jadi nanti ketika relaksasi kalian boleh memejamkan matanya ya. Jadi kalian pas relaksasi kalian boleh memejamkan matanya. Jadi kalian relax aja, tarik nafas, kemudian hilangkan semua beban yang ada di dalam pikiran kalian. Oke, ya. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan dipejamkan matanya. Oke, semuanya dipejamkan matanya. Tarik nafas, semuanya tarik nafas. Tarik nafas, hembuskan. Oke, hembuskan. Tapi jangan tidur ya, jangan tidur. Ini relaksasi biar kalian pagi-pagi tuh harus rileks. Jadi tidak boleh ada beban di pikiran kalian ya. Hilangkan semua beban yang ada di dalam pikiran kalian. Hilangkan bebannya aja, tapi pikirannya jangan ya. Oke, kalau misalnya kalian lagi banyak tugas, banyak yang harus dikerjakan di sekolah gitu, kalian ya tetap harus dikerjain juga, tapi jangan dijadikan itu sebagai beban kalian ya. Jangan dijadikan beban. Ya, jangan dijadikan beban itu semuanya ya. Oke. Ayo dirileks, matanya dipejamkan semuanya yang rileks. Pagi ini kita harus rileks. Jadi kalian yang namanya sekolah itu harus tetap semangat walaupun banyak tantangannya. Pastikan kalian selama sekolah banyak tantangannya. Oke, yang belum dipejamkan matanya dipejamkan dulu dong. Biar rileks. Kalau nggak dipejamkan nggak rileks nanti kalian ya. Jadi coba jangan ketawa. Kan kalau ketawa nanti nggak bisa rileks dong ya. Oke, udah rileks semua belum nih? Jadi anggap aja yang namanya sekolah itu sebagai tantangan buat kalian, jangan dijadikan beban. Karena yang namanya sekolah itu nanti akan menjadi bekal kalian buat meraih cita-cita kalian. Jadi jangan dijadikan beban semuanya ya. Jadi percayalah suatu saat nanti apa yang kalian usahakan di hari ini itu nanti akan menjadi sesuatu yang berguna di masa depan kalian, seperti itu ya. Jadi harus rileks pagi ini harus rileks, jangan dijadikan beban gitu ya. Nggak boleh ketawa ya. Oke, jadi harus rileks pagi ini. Jadi hilangkan semua beban yang ada di dalam pikiran kalian, jangan jadikan sekolah itu beban. Kalian harus bahagia setiap hari gitu ya. Harus bahagia karena ini adalah proses kalian untuk meraih cita-cita kalian. Oke, cukup. Oke, sekarang boleh dibuka lagi matanya. Apa yang kalian rasakan tadi setelah relaksasi? Apakah kalian merasa rileks, ngerasa ngantuk, atau ngerasa rileks atau ngantuk? Coba ada yang boleh komentar satu mungkin. Ayo komentar satu orang boleh. Tadi apa yang kalian rasakan tadi? Ayo boleh satu, boleh komentar apa yang kalian rasakan, boleh ngomong. Ayo. Apa yang kalian rasain? Coba Reno, apa yang kamu rasain tadi? Apa? Oke. Relax.
Oke, semoga kalian bisa rileks. Jadi jangan anggap yang namanya sekolah itu beban, oke ya. Sekarang kita akan menayangkan video yang berkaitan sama materi kita. Materi kita itu di bab 1 ada materi pengantar ilmu sosiologi ya. Kalian lihat dulu videonya, nanti akan ada tanya jawab. Jadi boleh dilihat dulu dan disimak ya videonya. Sebentar ya. Tunggu. Tunggu ya. Masih ingat gerakan ini? Ribuan mahasiswa dari seluruh Indonesia turun ke jalan berhadapan dengan gas air mata demi nyuarain kritik. Orang-orang menyebutnya setelah 98. Peristiwa 98 sendiri jauh lebih besar. Waktu itu seluruh penjuru Indonesia terlibat, sampai-sampai korban saat itu aroma kebencian rasanya sampai bisa kita cium di udara. Tapi gerakan gede semacam itu nggak cuma terjadi di Indonesia. Revolusi Perancis yang lahir konsep kebebasan dan kesetaraan yang kita kenal sampai sekarang. Ada revolusi Bolshevik yang membentuk Uni Soviet meski kemudian runtuh lagi. Dan sampai di Timur Tengah sana pernah ada revolusi musim semi Arab di mana rakyatnya ngejatuhin pemerintahan diktator. Sekarang yang bikin kita mikir adalah gimana ngejelasin kenapa peristiwa-peristiwa itu bisa terjadi. Atau apakah semua kekacauan tadi itu sebenarnya bisa diprediksi? Tapi tenang, kalau ilmu fisika bisa ngejelasin asal mula alam semesta, ilmu sosial juga bisa ngejelasin masalah tadi. Sekarang kita butuh tajamin penglihatan karena sehabis ini kita bakal datengin semua sudut kota dan melihat bagaimana masyarakat saling ngobrol satu sama lain. Inilah sosiologi. Sederhananya, ilmu sosiologi itu bisa kita ibaratin kayak kacamata. Bukan kacamata biasa, tapi kacamata canggih yang bisa ngelihat karakter masyarakat yang beda-beda. Misalnya ada penduduk desa yang orangnya akrab-akrab banget. Di sisi lain, ada juga orang kota yang lebih cuek menjalani harinya. Terus ada juga orang-orang yang suka ribut terus. Dengan pakai kacamata itu, hasil analisis dari yang kita lihat bisa keluar. Baru dari situlah makin menarik lagi buat diulik lebih dalam. Sosiologi membantu kita untuk bisa ngejawab pertanyaan. Kenapa masyarakat bisa punya masalah yang beda-beda di saat bersamaan. Dan bahkan bisa lebih dari itu. Tujuan awalnya sampai ada ilmu sosiologi itu karena kita penasaran sama perilaku manusia. Ya, mirip dengan psikologi yang sama-sama ngebahas manusia, tapi dalam skala yang lebih luas lagi. Berkat sosiologi, kita jadi tahu apa aja sih yang bisa nentuin kebiasaan dan sifat kita sehari-hari. Melekatnya adat ketimuran di negara kita bikin hampir semua orang makan pakai tangan kanan. Menempelnya jajahan kolonial di masa lalu kita bikin kita selalu mandang apa-apa yang luar negeri itu lebih keren. Mengakarnya anggapan kalau pria harus jantan dan wanita harus anggun bikin lapangan kerja di negara kita masih belum setara untuk laki-laki dan perempuan. Dan gak cuma itu, karena sekarang teknologi terus-menerus mengubah hidup kita, sosiologi adalah sosok yang bisa bantu kita biar gak bingung ngadepin perubahan zaman. Karena begitu kita udah bisa ngamatin pola-pola perilaku masyarakat, kita bakal bisa lebih kritis ngeliat itu semua. Dari sana, kita jadi bisa tahu cara yang pas buat nyari solusi dan masalah-masalah yang ada. Tapi pastinya kacamata canggih ini pun gak tiba-tiba muncul gitu aja. Ilmu sosiologi udah ngelewatin perjalanan panjang biar kacamata ini bisa secanggih sekarang. Karena itu, coba sekarang kita pakai kacamata ini buat melihat jejak langkah sosiologi sampai hari ini. Perjalanan dimulai sejak revolusi industri terjadi. Perubahan dari bercocok tanam jadi buruh pabrik bikin bagi jadi kelas-kelas sosial, si kaya dan si miskin. Banyak filsuf penasaran tentang kondisi baru masyarakat ini. Hingga lahirlah ilmu bernama sosiologi. Sejak itu, ilmu sosiologi mulai diajar di kampus-kampus sampai menjadi dasar ilmu buat bikin peraturan-peraturan pemerintah. Gara-gara adanya Perang Dunia Kedua dan revolusi politik di mana-mana, sosiologi terus melahirkan banyak teori baru untuk mengubah memahami masyarakat. Kini, tantangan-tantangan umat manusia memanjang dari perubahan iklim, intoleransi yang makin menjadi-jadi, majunya ekonomi digital, sampai overpopulasi. Tapi, sosiologi tetap hadir sebagai solusi. Karena dalam masalah apapun, selama ada masyarakat, sosiologi akan selalu berguna.
Sekarang teknologi digital membuka panggung baru buat sosiologi. Ya, Oke, sekarang tadi apa yang udah kalian saksiin di situ? Di situ tadi ada pas video pembuka itu ada kejadian apa sih? Tadi yang orang demo-demo tuh, demo-demo apa itu tahun berapa? Tahun 98 itu apa yang kalian tahu, ada peristiwa apa di situ sih? Apa? Reformasi. Reformasi itu apa? Yang kalian tahu peristiwanya seperti apa? Iya boleh. Oke, jadi pada saat itu ada kejadian reformasi di tahun 98. Mungkin kan kalian pas tahun itu tuh belum lahir kan? Kalian lahir tahun berapa sih di sini? 2007, 2008 ya. Mungkin yang mengalami masa itu ada kakak kalian atau mungkin ada bapak atau ibu kalian sudah mengalami masa itu. Mungkin dulu bapak ibunya masih sekolah atau masih kuliah di zaman itu kan ya. Tahun 98 tadi kata Reno itu ada kejadian reformasi, terus ada mau menurunkan Presiden Soeharto gitu. Kenapa mau diturunin? Ada yang tahu nggak di sini? Coba sekarang kamu kenapa? Krisis moneter. Namanya siapa? Ihsan. Irsyad. Oke, Krismon. Jadi di situ ada Krismon. Oke, kalau kamu apa jawabannya? Krismon, krisis moneter. Sekarang apa yang kalian tahu dari krisis moneter itu di tahun 98? Sekarang kita flashback dulu nih gitu. Apa? Inflasi gitu kan. Jadi kenapa di situ disebut krisis moneter? Kenapa? Karena apa? Nilai uang rupiah itu lebih rendah daripada dolar gitu, turun. Jadi di situ ada kejadian di tahun 98 itu orang-orang kita yang menabung di bank itu pada berbondong-bondong menarik uangnya dari bank itu karena sudah tidak percaya lagi sama bank seperti itu. Nah di tahun 98 juga ada apa lagi sih selain Krismon, selain mau menurunkan Presiden Soeharto gitu. Ada apa lagi di situ? Ada kerusuhan kan? Kerusuhannya kayak apa? Kalau kalian lihat di video gitu, mungkin kan kalian tidak mengalami, tapi kalian kan juga belajar mungkin di PPKN atau di sejarah. Kerusuhannya seperti apa sih? Ada yang bisa menggambarkan nggak seberapa mencekamnya tahun 98 itu? Coba boleh angkat tangannya di tahun 98 seperti apa gitu kejadiannya? Boleh angkat tangan, siapa namanya? Hah? Penjarahan. Namanya siapa? Oke, Sauki, penjaranya tuh kayak gimana yang kamu tahu? Ngerampok gitu. Penjarahan, jadi orang-orang kita nih datang ke retail, main ngambil barang-barang yang ada di supermarket kayak elektronik gitu, barang-barang elektronik pada diambil gitu. Karena ya pada saat itu sudah rusuh banget gitu kan, rusuh. Jadi ya udah karena rusuh ya kita kesempatan dalam kesempitan kadang ngambilin barang di supermarket atau di toko retail kayak gitu, tuh penjarahan kayak gitu. Terus pada saat itu ada apa lagi sih? Maksudnya kan ada yang diserangnya itu etnis apa? Etnis Tionghoa gitu. Ada apa di situ coba? Irsyad. Etnis Tionghoanya pada saat itu kenapa gitu? Kenapa yang diserang tuh etnis Tionghoa? Kenapa? Atau Cina? Karena pada saat itu orang Cina dianggap lebih sukses, lebih maju usaha-usahanya gitu kan. Sedangkan pribumi tuh kurang gitu kan dari segi ekonominya. Jadi di situ yang orang-orang Cinanya pada diserang, mungkin yang perempuan atau mungkin yang anak-anak gitu kan. Itu pada saat itu dapat pelecehan seksual gitu kan, karena saat itu kerusuhan banget dan mungkin yang orang Cinanya sampai rumahnya tuh ditulisin pribumi asli supaya mereka terhindar dari penyerangan itu. Jadi betapa sangat menyeramkannya pada 98 itu kejadian itu reformasi supaya nanti ada pemerintahan yang baru, karena kan Presiden Soeharto sudah berapa tahun sih waktu itu menjabat kira-kira di tahun 98? 32 ya, 32 tahun, lebih dari 30 tahun. Nah,
Nah, saat itulah mau dibikin pemerintahan yang baru gitu kan. Diharapkan bisa lebih baik gitu kan. Itu namanya reformasi. Nah, tadi juga di video ini ada kejadian juga. Ada revolusi apa sih? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan. Ada revolusi apa tadi dijelasin di video ini? Boleh angkat tangan. Ada revolusi apa di Perancis? Angkat tangan. Angkat tangan ayo. Iya, revolusi apa? Ayo, coba yang lain lebih aktif lagi. Boleh, namanya siapa? Namanya siapa? Alafsi, coba. Revolusi apa? Coba yang benar. Apakah revolusi Prancis? Revolusi industri. Apa maksudnya dari revolusi industri? Di situ di Prancis ditemukan apa sih? Ditemukan apa di pabrik? Ayo tadi nyimak nggak videonya? Menyimak apa tidak? Ada apa? Ditemukan mesin apa di situ? Mesin apa? Ayo ada yang tahu nggak tadi videonya yang ada pabrik gitu kan, ada gambar pabrik gitu. Apa? Ditemukannya mesin uap, ya kan? Ditemukan mesin uap di revolusi industrinya. Jadi pada saat itu di sana di pabrik itu ditemukan mesin uap. Dulu kan masih pakai tenaga manusia kan untuk pabrik gitu kan. Ada buruh pabrik masih menggunakan tenaga manusia. Kemudian ditemukan mesin uap, jadi ada pengurangan kan, pengurangan tenaga kerja ya kan, karena udah pakai mesin. Nah, sejak saat itu ada yang namanya pembagian apa tuh di sana? Ada pembagian kelas-kelas apa? Kelas-kelas sosial. Iya, tadi katanya ada yang si miskin dan si kaya, itu karena ada revolusi industri gitu kan. Kalau kita belajar nanti sosiologi, nanti ada babnya sendiri tentang kelas sosial atau stratifikasi sosial gitu kan. Ada yang namanya piramidanya juga gitu kan. Ada piramidanya gitu kan. Tadi katanya ada siapa? Siapa? Si miskin dan si kaya gitu. Nanti kalau kalian belajar nanti dia ada kelas-kelasnya. Ada yang kelas atas, menengah, sama bawah gitu. Tadi katanya ada si miskin dan si kaya. Ya ini kan baru pengantar ya. Ini ada bentuk piramidanya. Semakin ke atas dia semakin mengerucut. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Semakin dia kelasnya semakin tinggi gitu kan, semakin kaya, itu piramidanya merucut. Tahu nggak kenapa? Semakin apa? Semakin sedikit orangnya, semakin sedikit yang bisa mencapai kelas atas itu. Sedangkan semakin ke bawah, dia semakin apa? Semakin lebar segitiganya. Kenapa? Semakin banyak ya orang-orang yang berada di kelas bawah kayak gitu. Ini namanya tadi ada kelas-kelas apa, kelas-kelas sosial, atau nanti disebutnya itu kalau kalian belajar ada stratifikasi. Nah ini kan pengantar. Nanti kalau kalian yang mengambil minatnya itu sosiologi, nanti ada pembahasannya sendiri. Ada pembagian kelas-kelas sosial karena tadi ada revolusi industri itu. Nah kalau kita ngomongin di pabrik itu berarti ada buruh pabrik sama ada pemilik modal. Nah di situ yang berkuasa siapa sih? Yang berkuasa siapa kalau di pabrik? Yang punya pabrik, yang pemilik modal gitu kan. Berarti yang pemilik modal itu dia berada di kelas atas, sedangkan buruh pabrik di mana? Iya, seperti itu. Terus juga tadi mulailah diajarin yang namanya sosiologi di kampus-kampus kayak gitu kan, mulai dikenalkan seperti itu. Nah, sekarang kita coba lanjut lagi videonya ya. Sama kayak ilmu fisika yang lahir setelah penemuan teleskop dan biologi yang berkembang setelah ditemukan mikroskop. Sebelumnya, kita nggak punya alat sehebat teleskop atau mikroskop untuk ngamatin pola perilaku manusia. Tapi lewat internet, sekarang kita punya itu semua terkumpul acak di samudera angka-angka bernama Big Data. Mungkin kita belum sadar seberapa dalamnya ia tertanam di hari-hari kita. Padahal semua perilaku dan sikap kita terekam oleh teknologi digital. Tempat-tempat yang kita datengin, dan semua jalan kita lewatin, dicatatkan sama sistem GPS di HP kita.
Pola pengeluaran uang kita sehari-hari direkam sama dompet elektronik dan bank-bank digital yang kita punya. Bahkan semua perasaan dan pemikiran kita ditampung sama aplikasi-aplikasi ini yang kita pakai tiap hari. Semua ini bisa kita buktiin langsung dengan nyoba jelajah di aplikasinya. Yang kelihatan di sana adalah konten-konten yang dirancang khusus untuk kita dengan ngamatin kebiasaan kita di internet. Kalau teknologi digital, penelitian sosiologi bisa direvolusi. Para sosiolog udah nggak harus neliti manual, ngewawancarain orang satu persatu, bahkan mungkin udah nggak perlu ngamatin perilaku apa-apa lagi. Karena itu semua udah terekam dengan sendirinya. Namun masalahnya internet dan big data bisa ngelakuin lebih dari itu. Gak cuma untuk penelitian, dengan tahu kebiasaan kita dan tahu apa-apa yang kita suka dan gak suka, informasi yang kita terima bisa dikontrol. Akhirnya kita jadi bisa dikendalin sama pihak gak bertanggung jawab di atas sana untuk melakukan apa yang mereka pengen. Kedepannya ini bakalan lebih seru lagi. Di hari ketika manusia udah menguasai big data, mungkin saat itulah kita udah gak akan ketemu sama yang namanya kehendak bebas. Coba kita ini aja. Oke, di sini. Katanya, sosiologi mencoba membongkar puzzle dari apa yang selama ini tersembunyi di masyarakat. Dengan berbagai cara pandang yang ditawarin sosiologi, kita bisa melihat masalah-masalah yang ada di masyarakat dengan lebih jelas. Dan dari sana, lebih menghargai perbedaan yang ada. Seandainya sosiologi nggak pernah ditemukan, mungkin dunia akan terasa makin gelap dan kita nggak pernah ngerti apapun tentang segala keributan yang terjadi di luar sana. Dan terpenjara dalam situasi itu tanpa tahu harus berbuat apa. Dari video psikologi kemarin, kita udah tahu kalau otak manusia adalah objek paling misterius di alam semesta. Dan tiap-tiap manusia hasilnya begitu banyak data. Dan namanya masyarakat, itu isinya ada banyak banget manusia. Perjalanan terbaru sosiologi baru aja dimulai. Jadi udah setengah serial kok bisa explain sini kita jalan. Sampai titik ini kita udah sama-sama. Oke, coba. Tadi ada yang namanya kalau kita kemana-mana atau mungkin kalian itu kan tidak bisa lepas dari gadget gitu kan. Kalian sering searching apa aja ada di Google gitu kan. Kalian searching untuk belajar, kalian main game atau mungkin kalian nyari sesuatu yang tidak boleh dicari di usia kalian gitu. Itu semua terekam di search engine dari HP kalian, ada historinya gitu semuanya di situ. Kalian pergi kemana, ke sekolah atau kemana yang seharusnya nggak boleh kalian pergi, itu kalian ada historinya di GPS gitu kan, ada di situ. Kemudian nih kalau misalnya kita sama temen mungkin sering nggak sih beda pendapat? Coba. Sering kan? Beda pendapat. Kalau misalnya beda pendapat itu kadang sering terjadi apa? Debat, atau mungkin kalau beda pendapat sering apa sama temennya? Ada perselisihan, mungkin berantem gitu kan, ada konflik sama temennya. Nah itu kan kalau kita nggak tahu cara ngatasinnya, nggak akan bisa damai kan antara dua orang itu. Nah makanya ada sosiologi itu untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan tadi. Kan kalau misalnya ada orang nih dua konflik, kalau nggak ada yang mediasiin, itu bakal makin besar gitu kan pertengkarannya. Tapi karena kita bisa mediasi, ada orang yang membantu menyelesaikan masalahnya, jadi reda gitu kan, jadi damai lagi. Nah itu nanti kita belajar di sosiologi untuk mengatasi masalah yang ada di lingkungan kalian, di lingkungan masyarakat gitu, di lingkungan kalian sebagai makhluk sosial seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lagi ke ini ya. Di sini ada video. Nanti kalian lihat video lagi, satu lagi. Baru kita masuk ke materinya. Setiap harinya kita pasti bertemu dengan orang lain, bukan? Saat di sekolah, saat berbelanja di pasar, begitupun di dalam rumah kita. Pasti kita akan bertemu dengan keluarga. Sebagai makhluk sosial, kita tidak mungkin bisa hidup sendirian. Karena kita sebagai manusia
perlu berinteraksi guna menjaga kelangsungan hidup. Coba bayangkan, jika kita hidup hanya sendirian saja, membayangkannya saja, aku sudah tidak sanggup. Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita bentuknya ada banyak sekali. Seperti halnya, setiap pagi sebelum berangkat sekolah, kamu bersalaman dengan orang tua kamu. Lalu, di jalanan, kamu bisa tiba-tiba kesal jika terjadi macet. Belum lagi, saat sudah sampai di sekolah, kamu harus melaksanakan piket kelas bersama teman-temanmu. Nah, pernahkah kamu berpikir bagaimana bisa ya hal tersebut terjadi? Kira-kira ilmu apa yang mendasarinya? Jawabannya tentu melalui ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi termasuk ilmu yang tua loh. Sosiologi mulai dikenal sejak abad ke-19 dengan melepaskan diri dari filsafat. Secara etimologis dalam bahasa Yunani, kata sosiologi berasal dari kata sosius yang berarti teman atau kawan, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, bisa dibilang sosiologi itu sebagai studi yang mempelajari interaksi manusia dan kejadian-kejadian di dalam masyarakat. Beberapa tokoh seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Max Weber, Vitrinima Sorokin, dan Sela Sumarjan kemudian mengembangkan ilmu sosiologi. Bahkan Auguste Comte, seorang filsafat dari Perancis yang juga dikenal sebagai bapak sosiologi dunia, merupakan orang yang mengembangkan ilmu fisika sosial yang kemudian dikenal dengan nama sosiologi. Dalam suatu hal, pasti ada objek yang dikaji. Sama halnya dengan sosiologi, di mana objek kajiannya itu adalah manusia. Sosiologi mempelajari aspek sosial dari manusia, atau lebih sering disebut dengan masyarakat. Kemudian, setiap objek pasti memiliki ciri-ciri atau sifat. Begitu juga dengan sosiologi yang memiliki 4 ciri-ciri. Apa saja ya? Sosiologi sebagai ilmu dilandasi pada observasi kenyataan dan tidak bersifat spekulatif atau mengira-ngira suatu kebenaran. Inilah sosiologi yang bersifat empiris. Kemudian, sosiologi sebagai ilmu pengetahuan dibangun menjadi sebuah teori atau abstraksi yang disusun secara logis untuk tujuan mencari sebab akibat dari suatu fenomena sosial. Ini merupakan sosiologi yang bersifat teoritis. Sedangkan sosiologi yang bersifat kumulatif itu disusun berdasarkan teori-teori yang sudah ada sebelumnya. Yang terakhir ada sosiologi bersifat non-etis, di mana sosiologi itu mempersoalkan fakta yang terjadi di masyarakat, bukan tentang baik dan buruknya fakta. Oke, demikian tadi penjelasan materi tentang perkembangan, objek kajian, dan ciri-ciri atau sifat ilmu sosiologi. Selamat belajar dan sampai jumpa di pembelajaran sheet lainnya. Oke, tadi videonya. Nah, di situ tadi katanya kita sebagai makhluk apa? Makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kayak gitu. Coba, tadi ada nggak yang mau ngejelasin apa itu sosiologi? Boleh angkat tangan. Ayo. Apa itu arti sosiologi menurut kalian? Angkat tangan. Coba sekarang yang perempuan, tadi kan yang cowok-cowok udah, yang laki-laki udah. Coba yang perempuan, ayo. Siapa boleh angkat tangan? Ayo. Boleh, namanya siapa? Oke, Soraya, apa itu arti sosiologi menurut Soraya? Iya, interaksi yang terjadi di masyarakat gitu kan. Antara siapa sama siapa aja interaksinya? Boleh, Soraya dulu. Interaksinya antara siapa sama siapa? Ya. Oke. Jadi tadi Soraya sudah menjelaskan apa itu sosiologi. Katanya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi manusia di masyarakat. Nah, interaksinya antara siapa sama siapa? Interaksinya antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, sekarang tadi ada
Sosiologi berasal dari bahasa mana? Terdiri dari berapa kata? Bahasa Yunani. Oke, ada kata apa aja? Oke, sosius dan logos. Sosius artinya apa? Teman atau kawan. Kalau yang logos artinya? Ilmu. Oke. Nah, sekarang tadi juga dijelaskan mengenai 4 karakteristik sosiologi. Coba ada yang mau ngejelasin nggak? Boleh, namanya siapa? Oke, Irfan, silahkan jelaskan ke teman-temannya. Apa itu 4 karakteristik dari sosiologi? Boleh. Empiris berdasarkan fakta, Iya. berdasarkan teori, Mm-mm. itu gabungan dari teori-teori. Iya. Terus teoretis itu tidak mempermasalahkan baik atau buruknya. Oke. Give applause buat Irfan. Oke. Oke. Nah, sekarang kita review lagi ya pakai PowerPoint. Nah, jadi setelah kalian belajar tentang bab 1, diharapkan kalian itu bisa menjelaskan mengenai pengertian dari ilmu sosiologi. Nanti kalian bisa menjelaskan pengertian ilmu sosiologi menurut kalian. Tadi kan sudah bisa. Kemudian kalian juga nanti diharapkan bisa menjelaskan karakteristik dari sosiologi tadi seperti yang sudah Irfan sampaikan. Kemudian nanti kalian juga bisa untuk menganalisis suatu masalah sosial. Ada masalah sosial di masyarakat itu pasti ada masalah. Nah, kalian harus bisa menyelesaikan masalahnya, mengatasi masalahnya. Nah, makanya nanti kita belajar pakai metode apa sih untuk menyelesaikan masalahnya. Oke. Nah, oke, tadi sosiologi sudah ya. Ini kemarin sudah. Kemudian tadi ada empiris ya. Sekarang kita ulang lagi. Tadi empiris itu apa? Empiris itu artinya berdasarkan fakta atau nyata. Jadi kita tidak bisa mengira-ngira, kita nggak bisa spekulasi gitu kan. Berarti kita harus melakukan observasi sama pengamatan dulu nih masalahnya apa. Kemudian kalau yang teoretis apa artinya? Berdasarkan teori gitu kan, jadi sifatnya tuh logis gitu, berdasarkan teori. Kemudian yang kumulatif apa? Iya, gabungan antara teori lama yang baru kemudian diperluas dan disempurnakan. Kalau yang non-etis apa non-etis? Iya, tidak mempermasalahkan baik buruknya suatu fakta gitu. Jadi nggak cuma yang baik-baiknya aja yang dipelajarin, yang buruk juga dipelajarin supaya apa? Supaya kita tidak melakukan itu karena kita tahu bahwa itu salah ya. Kemudian kita masuk ke pemecahan masalahnya. Nanti kita akan menyelesaikan sebuah kasus. Nah, sekarang kita bahas dulu apa sih masalah sosial itu? Iya. Oke. Ya. Misalnya kalian punya masalah, enak gak sih? Kalian pengen nggak punya masalah? Nggak, berarti masalah sosial itu adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan. Kenapa tidak diinginkan? Karena tidak sesuai dengan nilai dan norma serta harapan yang ada di masyarakat gitu kan. Masalah berarti sesuatu yang tidak diinginkan gitu kan, karena tidak sesuai dengan nilai dan norma serta harapan yang ada di masyarakat. Oke, sekarang kita masuk ke metodenya nih. Kalau kita mau menyelesaikan masalah sosial yang ada di masyarakat, misalnya tawuran atau misalnya apalagi pergaulan bebas gitu kan. Nah, pasti ada metodenya, ada preventif. Kalau preventif tuh sebelum apa sesudah sih? Kalau preventif itu dia artinya yang sebelum ya. Sebelum atau dia lebih ke pencegahan. Contohnya itu kayak misalnya penyuluhan atau sosialisasi. Oke. Nah, kemarin kita flashback dulu yang ke MPLS. Kalian ada nggak penyuluhan atau sosialisasi tentang apa sih? Boleh ada yang ngejelasin? Coba satu. Kemarin sosialisasinya tentang apa? Boleh angkat tangan. Oke, tentang apa? Sosialisasi tentang penyakit
Penyakit yang tidak menular. Kayak apa aja penyakit yang tidak menular? Diabetes, obesitas gitu ya. Jadi supaya kalian dikasih tahu dulu gitu apa sih yang menyebabkan penyakit itu terjadi. Kalian nggak boleh makan apa, gula berlebihan gitu kan. Supaya itu berarti kan tujuannya untuk apa? Untuk mencegah supaya kalian di masa tua nanti tidak terkena penyakit itu gitu. Itu namanya sosialisasi. Kemudian yang kedua ada metode represif. Represif itu sesudah apa sebelum? Sesudah. Kalau sesudah berarti dia nanti ada yang namanya metode represif kayak gitu kan. Represif berarti setelah terjadi masalah. Kalau misalnya kita bicarakan tentang masalah yang terjadi di kalian nih, usia kalian biasanya yang lagi hits itu kayak misalnya tawuran gitu kan, tawuran antar pelajar dari sekolah A sama sekolah B gitu kan, pasti kita cari tahu dulu dong penyebabnya. Nggak mungkin tawuran kalau nggak ada penyebabnya. Misalnya ada konflik antara siswa ini jadi merembet ke teman-temannya. Kemudian sesudahnya itu kita ada solusinya. Misalnya kalau dampaknya mungkin ada yang korban gitu kan. Korbannya itu misalnya apa sampai meninggal gitu kan. Kemudian ada pelakunya misalnya ditahan sama polisi, kemudian diberikan sanksi. Sanksinya apa misalnya? Dikasih pembinaan sama polisinya atau mungkin dikeluarkan dari sekolah. Nah, itu adalah contoh dari represif setelah terjadi gitu. Setelah terjadi tuh apa sih langkah selanjutnya gitu. Langkah selanjutnya apa untuk menyelesaikan masalah itu. Misalnya kayak yang tadi tawuran. Yang tawuran itu berarti anak yang pelakunya harus diberikan sanksi. Misalnya ditahan sama polisi atau mungkin dari sekolahnya ada sanksinya dikeluarkan dari sekolah. Seperti itu mengenai metode preventif dan represif. Nah, sekarang kita langsung ke prakteknya. Coba dilihat halaman 40. Nah, di halaman 40 itu ada kasus kenapa sih banyak orang yang menerobos lampu merah. Kan sekarang sudah duduk berkelompok gitu. Sekarang sudah duduk berkelompok, kalian berarti menyelesaikan kasus dari nomor 1 dan nomor 3 ya. Nomor 1 sampai nomor 3. Nanti di akhir jam mendekati akhir pelajaran boleh satu kelompok untuk presentasi ke depan gitu ya. Oke. Yang halaman 40 berarti kalian diskusi dulu, diskusi. Di situ kan ada 4 soal ya. 4 soal. Nah, tambahan soalnya itu yang keempat. Ya, ada 3 ya. Nah, tambahannya untuk yang nomor 4 itu dikaitkan sama karakteristiknya itu dari sosiologi ke yang mana, antara yang apakah dia empiris, apakah dia itu kumulatif, teoretis atau non etis. Masuk ke karakteristik yang mana dari orang-orang yang menerobos lampu merah. Kemudian untuk soal tambahannya yang nomor 5 itu metode apa, pakai metode apa dari yang preventif atau yang represif gitu. Metode preventifnya seperti apa? Kemudian metode represifnya seperti apa? Boleh didiskusikan nanti. Kelompok yang sudah siap untuk maju silakan presentasi. Berarti soalnya ada 5 kan? Kalian di sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, antara 7 dan 8 kan ya. Berarti nanti yang maju berarti perwakilan kelompoknya aja. Ya, perwakilan kelompoknya ya. Nanti yang maju
3 orang aja nanti yang maju, 3 orang perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasilnya ya. Oke, sekarang kalian diskusikan dulu. Ini yang soal tambahannya. Yang nomor 4 pakai karakteristik apa dari ilmu sosiologi. Kemudian yang nomor 5 untuk metode pencegahannya seperti apa sih? Metode pencegahan supaya orang-orang tidak merobos lampu merah gitu kan. Mungkin harus disosialisasi kah sama polisi untuk tata tertib lalu lintas gitu. Kemudian yang represifnya berarti sanksi apa yang harus dikasih ke orang yang terobos lampu merah itu supaya dia tidak melakukan lagi gitu kan. Ya nanti kalian diskusikan dulu sama temennya, boleh ditulis aja jawabannya, nanti boleh maju ke depan. Mau kelompok yang mana? Satu kelompok akan menyampaikan hasilnya nanti di akhir ya. Sekarang didiskusikan dulu. Boleh nulis di satu kertas lembar, boleh nulis di kertas satu kertas lembar, tapi semua harus diskusi. Tapi semua harus diskusi, kemudian harus jawab soalnya. Berarti kalau perlu kalian nulisnya dioper gitu. Jadi biar semuanya kerja, biar semuanya diskusi ya. Nanti yang maju 3 orang, yang sudah siap boleh angkat tangan ya kelompoknya. Satu kelompok itu satu aja kertasnya, tapi jawabannya 3, boleh ditemenin 3 orang. Boleh 3 orang. Yang sudah siap nanti boleh maju ya. Jadi kalian usahakan maju satu kelompok supaya bisa membacakan hasilnya, bisa mempresentasikan. Jadi usahakan maju. Nanti 5 menit menjelang bel kita akan presentasi di depan untuk satu kelompok yang mau maju. Cuma satu kelompok yang maju gitu, tapi kalian harus tetap diskusi. Makanya diusahakan maju, karena kalau nggak maju sayang. Kelompok 1 yang mana kelompok 1? Coba angkat tangan. Kemarin kan udah ada nama-nama kelompoknya. Oke, itu kelompok 1. Kelompok 2 yang mana? Kelompok 2 yang belakang. Kelompok 3? Kelompok 3 itu. Oke, berarti ini 4. Oke, 1, 2, 3, 4 ya. Nanti kita akan maju menjelang bel. Jadi siap-siap yang mau maju boleh angkat tangan. Perwakilannya 3 orang. 3 orang silakan maju ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Di kertas lembarnya ditulis nama-namanya siapa aja, nama-nama kelompoknya. Nanti yang dikumpulkan kertas lembarnya. Sudah sampai nomor berapa? Oke. Boleh. Karakteristiknya dikaitkan sama yang ilmu sosiologi, lebih kemana gitu. Yang ke empiris kah, atau mungkin yang kumulatif, teoretis, atau mungkin yang ke non etis, lebih ke yang mana? Dari yang menerobos lampu merah itu gitu. Ya. Iya. Udah sampai nomor berapa? Oke, iya. Iya, boleh. Oke, sudah nomor 5. Ini kelompok berapa? Oh, kelompok 2, iya. Udah sampai nomor berapa? Nomor 3. Karakteristiknya apa? Iya, didiskusiin dong, deskripsinya gimana, karakteristik yang apa gitu. Karakteristiknya apa, pakai yang mana?
Pilih salah satu aja. Iya, salah satu aja. Dari keempat itu yang mana? Iya, terus kenapa disebut empiris? Ada alasannya. Empiris kenyataannya bahwa banyak orang yang melanggar dikarenakan Iya, karena alasannya apa? berdasarkan Preventif tuh berarti harus diapain sebelum pencegahannya supaya nggak banyak orang-orang yang nerobos tuh harus kayak gimana? Sebelum ngambil SIM diadain sosialisasi. Bisa diajarin sosial. Iya. Iya, bikin SIM. Iya. Apa? Udah semua belum? Belum ya? Coba. Oke, boleh yang udah siap, boleh maju siapa yang udah siap? Ya udah siapa aja orangnya? Siapa? Anaknya siapa? Oke. Oke, nanti yang lain juga ngumpulin kertasnya ya. Sekarang yang maju dulu silakan maju, dibahas. Ayo maju. Kelompok berapa? Ya udah nggak apa-apa. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Oke, kelompok 1. Oke, kenalan dulu dong. Kenalan dulu. Ada siapa aja kelompoknya? Assalamualaikum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi semua kami di sini akan memperhatikan mengenai tugas yang kami kerjakan. Jadi pertama kali kita akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Renal Fatul Samula. Saya Mirfan. Saya Saudi. Saya Nafras. Jadi Yang duduk siapa dikenalin juga dong? yang duduk di sini ada Mila, Malika, Eva, Jesslyn. Nggak apa-apa, sini lewat belakang. Lewat belakang, sini. Pertama adalah faktor yang membuat aksi menerobos. Itu ada Duduk situ, nggak apa-apa. Ya. pemahaman. Yang kedua adalah mengikuti orang lain. Apa nomor tadi udah sampai nomor berapa? Nomor 1 jawabannya? Ada dua faktor. Oke. Pertama karena pengendara minim pemahaman. Mm-mm. Yang kedua karena mengikuti orang lain. Oke, itu ada di literasinya ya. Ada 2 faktor. Di situ ada bacaannya di literasi. Menerobos lampu merah ya minim pemahamannya akan keselamatan, terus tidak disiplin pada peraturan dan mengikuti orang lain yang melanggar. Nomor 3, pendapat kami tentang masyarakat yang menerobos lampu merah yaitu dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Ntar dulu nomor 3 soalnya apa? Coba kita bahas dulu. Saya pinjem bukunya 1. Oke. Oke, tadi yang nomor 2 dulu ya. Yang nomor 2 kita bahas. Di situ ada penyebabnya. Penyebabnya karena apa? Karena minimnya pemahaman akan keselamatan. Ada di situ di bacaan literasinya. Terus apa lagi? Iya, tidak disiplin pada peraturan. Oke, ada di situ. Kemudian apa lagi? Yang ketiga. Ya, mengikuti orang lain yang melanggar. Ada di literasinya, bacaannya. Oke, yang ketiga lanjut. Pendapat kami tentang Coba yang lain dengarkan. yaitu dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Oke, tar dulu. Apa pendapat kalian tentang masyarakat yang menerobos lampu merah? Apa merugikan diri sendiri dan orang lain? Kenapa merugikannya? Karena dia mengendari itu menerobos lampu merah, Mm-mm. itu saja terjadi kecelakaan. Oke, terjadi kecelakaan. Jadi kan katanya merugikan diri sendiri dan orang lain. Bisa menyebabkan kecelakaan kalau misalnya ada dari 2 arah yang berbeda kayak gitu kan. Berarti bisa merugikan orang lain. Oke. Ya, lanjut. Karakteristik tentang masyarakat yang
Kalau situasi yang kita bahas itu empiris atau berdasarkan fakta. Oke, berdasarkan fakta. Faktanya banyak kan terjadi. Orang-orang yang suka nerobos lampu merah banyak terjadi. Coba ada lagi nggak dari karakteristik yang lain selain empiris? Apakah hanya empiris karakteristiknya dari orang-orang yang nerobos lampu merah itu? Sama apa? Sama non etis. Kenapa non etis? Coba. Karena menerobos lampu merah itu buruk ya, dia melanggar tata tertib lalu lintas gitu kan. Itu yang buruk gitu kan. Berarti harus kita tidak boleh melakukan itu ya. Berarti itu non etis, tapi tetap kita pelajarin juga, tidak mempermasalahkan baik dan buruknya gitu supaya kita tidak melakukan itu. Oke, berarti empiris sama non etis ya, tambahin satu lagi non etis ya. Oke, selanjutnya yang nomor 5 apa? Nomor 5, metode preventif itu memberikan sosialisasi pada masyarakat mengenai peraturan lalu lintas pada pengendara. Lalu dengan metode represif yaitu denda dan cabut surat izin mengemudi pengendara. Oke. Udah. Oke. Menurut yang kelompok 1 tadi preventifnya itu apa? Mengadakan sosialisasi apa? Ya, sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas. Oke, mengadakan sosialisasi mengenai peraturan lalu lintas. Nah, sekarang kita ngomong preventif, berarti pencegahan ya, berarti ngomong pencegahan. Nah, biasanya kalian kan sebelum berkendara harus punya apa sih? Harus punya SIM, surat izin mengemudi gitu kan. Kalian kalau nggak bawa SIM berarti harusnya belum boleh gitu kan bawa motor. Nah, saat kalian membuat SIM itu kalian di situ nanti belajar. Maksudnya ada kalian disosialisasikan dulu, dikasih penyuluhan dulu, kemudian diberikan tes tertulis maupun tes prakteknya. Itu berarti kan itu preventif supaya kalian tahu dulu loh cara tata tertib di lalu lintas. Jadi nggak asal main terobos aja gitu. Itu preventifnya benar. Kemudian yang represifnya apa tadi, Gafra? Ya. Denda atau mencabut surat izin mengemudi gitu. Tapi kalau surat izinnya dicabut berarti dia nggak bisa berkendara lagi dong. Bikin ulang lagi. Oke, coba represifnya kira-kira apa sih yang tepat untuk kasus ini? Iya, ditilang bisa gitu kan. Berarti harus ditilang dulu, ditilang antara polisi sama pengendaranya itu harus sama-sama disiplin. Jadi nggak boleh damai gitu kan. Kalau perlu ditilang, didenda gitu kan. Atau mungkin harus mengikuti sidang pelakunya, ya udah harus disidang gitu. Nggak boleh pakai ada kata damai antara pengendara sama polisinya, harus disidang gitu. Untuk mengambil apa SIM-nya misalnya ditahan. Nanti kalau udah disidang baru dikembalikan lagi SIM-nya kayak gitu ya. Oke, kalau jawaban yang kelompok lain gimana untuk yang represifnya? Pelakunya dia harus diberikan sanksi apa? Kalau yang kelompok lain jawabannya. Coba ini kan kelompok 1, coba kelompok 2 untuk represifnya apa? Mana yang kelompok 2? Belakangnya. Apa? Coba. Hah? Pengawasan yang lebih ketat. Cara ngawasinnya gimana? Kan karena banyak banget ya. Bisa yang ikut-ikutan melanggar. Jadi dengan pengawasannya lebih ketat di setiap lampu merah yang ada dan ada CCTV. Oke. Bisa mengurangi setidaknya angka-angka orang yang menerobos lampu merah, Bu. Oke, sekarang kan teknologi udah canggih ya. Mungkin kalian juga udah tahu bahwa di setiap lampu merah itu suka ada CCTV. Walaupun nggak ada polisinya yang ngejagain, itu ada CCTV-nya gitu kan. Tahu-tahu pas kalian melanggar, kalian dapat notifikasi dari HP kalian. Oh, kalian kena tilang gitu. Jadi tilangnya tuh karena CCTV tadi. Tahu-tahu kalian dipanggil atau disuruh bayar denda seperti itu kan. Walaupun nggak ada polisinya, tetap ada yang ngawasin gitu kan. Gitu. Jadi tetap merasa diawasin. Itu jawaban dari
kelompok 2 ya. Oke. Coba yang kelompok 3 jawabannya apa? Mana kelompok 3? Ini ya. Oke. Ini dia ini mau jawab. Iya. Kelompok 3 oke. Apa jawabannya? Represifnya? Belum? Oke, kira-kira apa coba kelompok 3 harus bicara juga represifnya apa? Ayo apa? Represifnya apa? Kira-kira kelompok 3 harus apa? Apa represifnya? Supaya orang-orang itu jera, tidak melanggar menerobos lampu merah lagi apa? Ayo, kelompok 3 harus diapain? Apa? Coba kelompok 4 dulu udah jawab belum represifnya apa? Boleh, perwakilannya silakan. Apa represifnya? Boleh. Kamu namanya siapa? Namanya siapa? Oke, Irsat. Coba Irsat apa jawabannya kelompok Irsat? Kelompok 4. Represifnya kena tilang dan represifnya ditahan. Iya, sama berarti jawabannya ya. Ditilang atau SIM-nya ditahan gitu. Berarti kan harus diambil SIM-nya, bayar denda kayak gitu. Oke, jawabannya sama. Coba sekarang yang ketiga, apa udah dapat jawaban belum? Apa mungkin jawabannya sama? Ditilang kayak gitu ya, ditilang. Oke, atau SIM-nya ditahan. Oke. Oke, dari kelompok 1 boleh ditutup dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, give applause buat kelompok 1. Terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang boleh dikumpulkan hasil diskusinya, sudah ditulis nama kelompoknya. Oke. Mana hasil kelompoknya? Mana kelompok 3? Belum ya? Boleh. Oke, terima kasih untuk kelas 10D untuk pelajarannya hari ini. Jadi tadi kita sudah belajar apa saja mengenai pengertian, kemudian kita belajar tentang karakteristik sosiologi, itu ada yang empiris, kemudian ada kumulatif, ada teoretis, dan non-etis. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai pemecahan masalah sosial. Tadi ada 2 metode, ada preventif dan juga represif ya. Tadi kita sudah belajar ya. Semoga pelajaran hari ini bisa kita terima dengan baik dan bermanfaat buat kita ke depannya ya, gitu. Oke, sekian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Tresna. Iya, izin Bu Vera, saya ingin mendiskusikan terkait pasca observasi. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi ya Bu Vera. Saya juga sudah melihat Bu Vera mengajar. Nah, saya mau tanya nih, bagaimana perasaan Bu Vera setelah kemarin saya observasi? Perasaannya senang ya Bu ya. Jadi ada teman sejawat yang melihat saya mengajar gitu kan. Selain saya mengajar kan tentunya juga masih banyak kurangan gitu kan. Nah dari situ mungkin saya juga bisa dapat saran dari Bu Tresna untuk kedepannya saya akan seperti apa untuk pelajaran saya, untuk masuk ke kelasnya nanti metodenya seperti apa gitu. Jadi supaya bisa lebih dapat masukan aja sih untuk kedepannya Bu.
Iya, kemarin juga saya melihat Bu Vera sudah sangat bagus sekali gitu dalam mengajar sosiologi ya Bu ya. Iya benar. Nah, kemarin juga ada 3 pengembangan yang ada di kelas Bu Vera yang sudah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan, yaitu, eee, dengan menerapkan pembelajaran diferensiasi ya Bu Vera Iya ya. Nah, kemarin itu diferensiasinya berupa proses ya Bu Vera? Iya. Heeh, bisa dijelaskan nggak Bu Vera, bagaimana prosesnya? Proses Dalam berdiferensiasi. dalam pembelajarannya Bu Vera kemarin. Proses berdiferensiasi yang sudah saya lakukan kemarin itu adalah jadi seperti ini Bu, di kelas itu kan mereka apa namanya, duduknya itu berdasarkan apa namanya, kelompok. Dari kelompok itu nanti mereka akan apa namanya, mendiskusikannya dari soal yang sudah saya berikan itu berupa studi kasus. Kemudian nanti setelah diskusi mereka akan maju ke depan untuk apa namanya, mempresentasikan dari hasil diskusinya. Nah, tentunya dari kelompok yang sudah saya bagikan itu kan apa namanya, mereka sudah dikelompokkan berdasarkan gaya belajar mereka masing-masing ya Bu ya. Tentunya ada yang auditori, mungkin ada yang visual dan juga ada kinestetiknya. Jadi mereka dikelompokkan berdasarkan gaya belajar masing-masing seperti itu Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Vera ya. Jadi memang pembelajarannya sudah saya lihat juga sudah sesuai dengan diferensiasinya, murid belajar sesuai dengan minat gaya belajarnya juga. Kemudian dalam mengelola kelas dan keaktifan murid juga sangat bagus Bu Vera di kelas, dan penerapan pembelajaran diferensiasi yang dilakukan adalah diferensiasi proses dengan cara mengelompokkan murid berdasarkan kesiapan belajar tentunya ya Bu Vera ya. Nah, untuk penerapan dengan PSE-nya juga sudah muncul, saya lihat beberapa aspek, yaitu ada fokus kesadaran diri, kemudian sosial, dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya Bu Vera, dalam pelaksanaan pembelajaran berdasarkan proses yang tadi sudah sangat bagus, hal yang sudah sangat baik menurut Bu Vera itu apa Bu? Hal yang sudah baik dari pembelajaran yang kemarin saya lakukan di kelas 10D itu, yang sudah baik itu mereka sudah bisa apa, bertugas sesuai dengan kewajibannya masing-masing Bu. Jadi mereka sudah mulai sadar bahwa mereka apa namanya, bagian dari kelompoknya masing-masing. Mereka sudah bisa menjalankan perannya masing-masing sebagai anggota kelompok. Kemudian mereka juga sudah mulai berdiskusi apa namanya, walaupun masih didampingi, jadi mereka sudah bisa apa namanya, berperan sesuai dengan perannya masing-masing Bu sebagai anggota kelompok. Seperti itu sih kalau yang sudah baik, mereka bisa berdiskusi, kemudian dengan percaya dirinya mereka bisa ke depan untuk menyampaikan hasil dari diskusi kelompok mereka masing-masing. Nah, sangat luar biasa Bu Vera, berarti dengan strategi materi dan pengelompokan murid ya Bu Vera ya, itu yang sudah terlihat jelas juga oleh saya. Kemudian saya lihat juga budaya positifnya sudah ada dalam pembelajaran, telah dilakukan dengan baik sehingga murid itu merasa nyaman dalam pembelajaran dan juga aktif gitu ya Bu Vera ya. Nah, bagaimana perasaan murid-murid ketika Bu Vera mengajar Bu Vera? Perasaan mereka tentunya kan jadi mereka lebih aktif lagi Bu, senang mungkin ya Bu, karena kan jarang-jarang sekali itu guru membentuk kelompok, jadi mereka lebih aktif dengan adanya kelompok diskusi. Mereka bisa saling berdiskusi satu sama lain, mereka bisa bekerja sama sama temannya, kemudian mereka juga bisa mengeluarkan pendapat mereka jadi bisa apa namanya, memecahkan suatu kasus atau suatu masalah dari masalah sosial. Jadi mereka lebih aktif aja Bu, daripada kita berikan materi. Kadang kan anak kalau dikasih materi 5-10 menit paling bisa fokus, tapi setelah itu mereka udah tidak fokus. Tapi kalau mereka diberikan tugas yang seperti itu, mereka jadi bisa
aktif sendiri siswanya, mulai dari berdiskusi sampai akhirnya tuh mereka bisa menyampaikan hasil diskusinya di depan kelas, Bu. Jadi lebih aktif aja siswanya. Iya, saya setuju dengan Bu Vera. Saya lihat juga anak-anak sangat antusias dalam menjawab soal ya Bu Vera dan Iya. berdiskusi aktif pada saat pembelajaran. Dan sepertinya mereka sangat menikmati sekali pembelajaran sosiologi ini ya Bu Vera. Dan saya juga melihat adanya mindfulness ya Bu Vera pada saat pembelajaran. Nah, apakah saat mindfulness itu anak-anak bisa juga menikmati itu Bu Vera? Untuk mindfulness itu di awal ya Bu ya, mereka mendengarkan musik di pagi hari gitu. Ya memang ada sebagian anak yang benar-benar fokus gitu mendengarkan gitu. Tapi ada juga yang mungkin memang pikirannya mereka lagi kemana-mana gitu. Jadi tidak sinkron dengan musiknya gitu. Kalau mereka yang benar-benar bisa mindfulness itu dengan relaksasi, dengan mendengarkan musik itu ya mereka bisa, maksudnya mereka bisa merasa tenang gitu, merasa rileks. Tapi kalau mereka yang tidak serius itu nanti jadinya mindfulness-nya juga kurang rileks gitu. Jadi tidak tidak bisa seperti yang lain yang mungkin sudah bisa rileks gitu dalam mendengarkan musiknya. Jadi gitu. memang masih ada beberapa murid Iya. yang belum rileks gitu Belum ya Bu ya. rileks gitu. Baik, selanjutnya dalam penerapan PSE-nya saya sudah melihat telah baik dalam pelaksanaannya. Ibu juga konsisten dalam menampilkan ekspresi dan emosi, dan simpati yang perlu ditingkatkan adalah meningkatkan motivasi murid gitu ya Bu Vera sesuai minat dalam pembelajaran. Nah, menurut Bu Vera bagaimana cara Bu Vera untuk meningkatkan minat anak dalam pembelajaran sosiologi? Cara untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sosiologi itu mungkin lebih sering diajak untuk berdiskusi kali ya Bu ya, karena sosiologi kalau kita lihat di buku kan itu banyakkan tulisan semua, materi, teori gitu. Anak-anak juga pasti akan bosen kalau hanya dikasih materi-materi aja sama gurunya. Jadi lebih ke diskusi kelompok atau mungkin kedepannya nanti ada games kayak gitu. Jadi mereka nggak bosan juga. Jadi motivasi belajarnya mereka bisa meningkat gitu. Jadi yang terpenting adalah meningkatkan keaktifan siswa Bu dalam belajar. Kalau misalnya siswanya udah aktif berarti dia udah termotivasi untuk mengikuti pelajaran tersebut. Seperti itu. Luar biasa, berarti selain dengan kuis bisa juga dengan games-games ya Bu Iya Vera. benar Ibu. Nah, lalu bagaimana dengan rencana tindak lanjut Bu Vera nih? Untuk tindak lanjut ke depannya mungkin saya akan memperbaiki dari pembelajaran saya yang kemarin gitu. Mungkin dalam keteraturan kelasnya mungkin masih ada yang kurang, jadi mungkin nanti akan lebih diperbaiki lagi dan ditingkatkan. Mungkin untuk keteraturan kelas jadi diadakan dulu kesepakatannya seperti apa dalam kelas gitu. Jadi supaya lebih teratur aja Bu untuk kedepannya, dan lebih banyak bervariasi aja dalam menyampaikan pembelajaran gitu. Jadi nggak hanya menyampaikan teori, mungkin bisa seperti yang kemarin ada diskusi kelompok, atau mungkin nanti kedepannya ada cara yang lain seperti games atau quiz dan sebagainya gitu Bu untuk tindak lanjutnya. Nah, untuk rencana tindak lanjut dalam pembelajarannya sendiri nih Bu Vera, bagaimana? Apa sih yang akan Bu Vera lakukan ke depannya untuk pembelajaran sosiologinya? Apa pemberian tugas yang seperti apa gitu Bu Vera? Untuk ke depannya dalam pembelajaran sosiologi mungkin masih ada tindak lanjut yang kemarin Bu, untuk mungkin akan memberikan soal dalam bentuk yang lain, khususnya dalam sosiologi tuh anak nggak hanya menghafalkan materi atau teori saja, jadi anak juga harus bisa menganalisis suatu masalah. Jadi mungkin akan diberikan soal-soal yang seperti itu, seperti literasi, numerasi, agar anak bisa menjawab soal-soal dari suatu kasus seperti itu Bu untuk tindak lanjutnya.
Baik, sangat luar biasa sekali Bu Vera untuk rencana tindak lanjutnya, di mana pemberian materi sosiologi maupun pembahasan soalnya itu bisa bervariasi ya Bu Iya, Vera, tidak benar. hanya dengan soal-soal latihan, tapi ada games dan lain Iya, sebagainya. benar. Nah, menurut saya itu juga bisa mengaktifkan pembelajaran di kelas, khususnya di kelas 10 ya Bu Vera Iya, ya. kelas 10 Ibu. Luar biasa, baik. Saya kira cukup. Terima kasih banyak untuk Bu Vera. Iya, sama-sama Ya, Bu Tresna. mohon maaf kalau ada salah-salah kata Iya, Bu Vera. sama. Sekali lagi terima kasih. Iya, Selamat sama-sama pagi. Bu Tresna. Selamat pagi.